Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lina Susilawati dengan NIM 28921500086 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang wajib lapor tenaga kerja dan K3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Baik, yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan dalam laporan ketenaga kerjaan. Yang pertama, identitas perusahaan. Yang kedua, hubungan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, perlindungan tenaga kerja. Dan yang keempat, kecepatan kerja. Laporan tenaga kerja ini wajib setiap tahun dibuat dan dilaporkan sehingga perkembangan ketenaga kerjaan sebuah perusahaan menjadi terpadu oleh pemerintah. Terkait dengan eksistensi perusahaan, jika memindahkan, menghentikan, dan membubarkan perusahaan, maka selamanya 30 hari sebelum dilakukan, harus sudah lapor kepada pemerintah dengan kondisi laporan sesuai dengan keadaan terakhir. Dalam hal wajib lapor perusahaan, materi yang harus disajikan adalah yang pertama, nama dan alamat perusahaan, yang kedua, nama dan alamat pengurus perusahaan, yang ketiga, nama dan alamat perusahaan atas bagian perusahaan. Berikutnya, jumlah buruh, ada tidaknya pesawat tenaga kerja dan ketentuan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Pasal 8 Ayat 2 bahwa penyampaian laporan tahunan wajib memberikan data perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat perusahaan. Yang kedua, nama dan alamat pengusaha. Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2/Men/1981 tentang tata cara melepaskan ketenaga kerjaan di perusahaan, wajib membuat laporan dengan ketentuan. Yang pertama, laporan dibuat secara tertulis. Yang kedua, laporan dibuat rangkap 4. Yang ketiga, laporan disampaikan langsung atau melalui pos. Berikutnya, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Melalui kesepakatan kerja bersama dapat diciptakan pokok K3, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip K3, yang kedua, higien, perusahaan, dan kesehatan, yang ketiga, pakaian pekerja dan sepatu kerja, berikutnya peralatan kerja, alat perlindungan diri, dan panitia pembina. Keselamatan dan kesehatan kerja berarti bebas dari kecelakaan, cedera, atau sakit yang diabaikan oleh tindakan yang gegabah dan ceroboh sewaktu bekerja dan oleh kondisi kerja yang tidak memadai. Berikutnya tentang kecerobohan dan kecelakaan di tempat kerja. Setiap kali terjadi kecelakaan, korban kecelakaan itulah yang biasanya dipersalahkan. Komentar-komentar yang bernada mencemooh seperti salah sendiri kenapa lalai, atau hal ini tidak akan terjadi kalau saja dia lebih berhati-hati, merupakan komentar yang sering kita jumpai bila terjadi kecelakaan. Banyak bahaya yang bersifat laten dan tersembunyi seperti misalnya debu atau bahan-bahan kimia yang mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan yang sehari-hari dihirup pekerja. Bahaya seperti ini seringkali tidak disadari oleh pekerja sampai akhirnya terlambat. Berikutnya tentang peran serikat pekerja dalam K3. Di bidang ini, serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai peran yang teramat penting untuk menyuarakan masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang dihadapi pekerja supaya bahaya-bahaya yang ada dapat segera dikenali. Berikut tentang latihan identifikasi K3. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa atau pekerja untuk melakukan identifikasi K3 terkait hal-hal K3 yang dijumpai di lingkungan kerja masing-masing. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam mandiri atau kelompok. Teknis kegiatan ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama tentang topik bahasan, yaitu rencana tindakan bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan kegiatan ini mengidentifikasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi prioritas serikat pekerja untuk segera ditangani dan diambil tindakan, juga menelaah langkah-langkah berikutnya yang harus diambil serikat pekerja atau serikat buruh.
Berikutnya tentang program jaminan sosial tenaga kerja. Pengertian jaminan sosial. Jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat dan martabatnya dalam menghadapi resiko sosial ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan kerja, hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan sendiri atau self-financing. Berikutnya tentang filosofi jaminan sosial. Jaminan sosial telah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia berdasarkan The Universal Declaration of Human Rights pasal 25 dan 32 maupun dengan Konvensi ILO nomor 12 tahun 1952 serta telah diterima secara universal sebagai instrumen pemerataan dan pencegahan kemiskinan. Kelalaian penyelenggaraan jaminan sosial berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berikutnya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Dasar tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya tentang prinsip dasar dan pelaksanaan jaminan sosial. Yang pertama, mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan kebersamaan melalui gotong royong. Yang kedua, penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara sehingga bukan merupakan usaha bisnis. Oleh karena itu, dikenal istilah monopoli atau non-monopoli. Dapat meningkatkan insecure minded karena jaminan sosial hanya pada perlindungan dasar diharapkan dapat mendorong kebutuhan perlindungan on top selanjutnya yang merupakan lingkungan asuransi dan dana pensiun. Berikutnya tentang sejarah singkat dan batan hukum penyelenggaraan. Yang pertama tahun 1997 sampai 1990. Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau Perum Arsitek Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1977. Yang kedua, tahun 1990 sampai tahun 1995, PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau PT Astek Persero Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1990. Berikutnya, tahun 1995 sampai sekarang yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek Persero Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1995. Berikutnya tentang dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berikutnya tentang jenis dan manfaat program. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yang kedua jaminan kematian atau JK, yang ketiga jaminan hari tua atau JHT, yang keempat jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK. Manfaat JK atau jaminan kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja atau STMB, yang kedua biaya transportasi, berikutnya biaya perawatan, santunan cacat. Manfaat JK atau jaminan kematian. Yang pertama, santunan kematian, biaya pemakaman. Yang berikutnya, manfaat JHT, akumulasi tabungan peserta ditambah hasil pengembangan dana. Berikutnya, manfaat JPK. Yang pertama, rawat jalan pertama, yang kedua, rawat jalan lanjutan, yang ketiga, rawat inap, dan kehamilan dan persalinan. Berikutnya, tentang kepesertaan dan pelayanan Jamsostek. Yang pertama, wajib JKK, JK, dan JHT untuk perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja atau upah minimal sebesar 1 juta rupiah per bulan. Berikutnya, wajib JPK untuk perusahaan yang belum memiliki program kesehatan atau standar kesehatan lebih rendah dari dasar JPK. Berikut tentang hal pokok Jamsostek. Jaminan sosial merupakan hak pekerja yang bersifat universal dan merupakan hak asasi manusia. Yang kedua, penyelenggara program Jamsostek pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengalami perkembangan baik dilihat dari kepesertaan, iuran, dan jaminan, namun pengembangan tersebut belum optimal. Berikutnya, dalam menghadapi globalisasi dengan segala dampaknya serta tuntutan dan perubahan sosial sesuai dengan amanat TAP MPR Nomor 4 MPR tahun 1999 Bab 4 F 1C
perlu adanya peningkatan dan fungsi dan kewenangan masing-masing. Kesemuanya ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, pekerja dan pengusaha. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.